Sebelumnya, di Kabar Haji. Pagi di hari Kamis 19 Juni 2025, seluruh jemaah haji khusus Indowisata diajak untuk city tour kota Madinah. Akan ada beberapa destinasi yang akan didatangi oleh jemaah haji khusus Indowisata Jawa Timur. Setelah semua jemaah dipastikan masuk bus, sopir bus kami langsung tancap gas menuju ke tujuan pertama. Ustadz Yani memimpin doa saat kendaraan mulai bergerak. Setelah itu, Ustadz Hasnan Habil mengajak kami untuk melantunkan sholawat penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Masjid Quba. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat, maka pahalanya sama dengan melakukan umroh. Jadi begitu tiba di masjid ini, maka segeralah berwudu dan tunaikan sholat sunnah di dalam masjid pertama ini, karena siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Juni 2025 pukul setengah 9 pagi waktu Arab Saudi. Saya dan juga rombongan Haji Khusus Indowisata sedang mengunjungi Masjid Quba. Nah, di Masjid Quba ini tadi kita sudah bersuci ya di hotel. Insya Allah setelah bersuci kemudian kita sholat sunnah di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh. Bismillah, nah kita lagi mengejar pahala tersebut ya. Ini bersama dengan jamaah haji khusus Indowisata tahun 2025. Masjid Quba setelah pertama kali dibangun pada masa Nabi Muhammad, Masjid Quba termasuk sering direnovasi. Masjid Quba memang selalu menjadi tujuan ziarah para jemaah haji maupun umroh. Tidak heran bila masjid ini selalu padat. Masjid nan sederhana ini kini tampil begitu indah, mempesona mata. Namun sejatinya bukan kemegahan dan keindahan yang terpancar dari masjid ini. Hanya keimanan dan ketakwaanlah yang mendasarinya. Terdapat satu ruang persegi 4 untuk sholat dan sebuah serambi. Dahulu kala ruangan bertiang pohon kurma dan beratap lepah daun kurma bercampur dengan tanah liat. Di tengah terdapat ruang terbuka yang disebut san. Di tempat itu terdapat sumur untuk mengambil air wudhu. Tadi di Masjid Quba apa aja yang dilakukan, Bu? Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, sholat taubat, sholat duha. Alhamdulillah baik semuanya. Selesai sholat sunnah, jemaah haji khusus Indowisata ini pun berkumpul di sisi barat dari Masjid Quba yang sangat menarik perhatian. Di sana Haji Ulul Azmi yang sangat mengerti sejarah perkembangan Islam sedang bercerita tentang bekas dari sebuah sumur yang pernah ada di Masjid Quba. Sumbernya besar ini sumber Quba itu kan sumber. Inilah yang diabadikan, ini ditutup sekarang ini Al-Fatihah. Itu adalah masjid. Kalau ibu tahu, yang masjid yang asli itu yang tengah itu. Nah, ini sudah tambahan, sauna tambahan. Ibu tambahan. Sumur yang hilang di Masjid Quba dikenal dengan nama Sumur Aris atau Sumur Kotam atau Sumur Cincin. Sumur ini terletak di sebelah barat Masjid Quba dan memiliki nilai sejarah penting karena cincin Nabi Muhammad SAW pernah jatuh di dalamnya. Diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah membuat cincin perak. Cincin ini bertuliskan Muhammad Rasulullah dengan huruf Qad Kufi. Setelah Rasulullah SAW wafat, cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan sebagai cincin kekhalifahan.
Namun cincin tersebut terjatuh di sumur yang ada di pelataran Masjid Kuba saat dipakai oleh Utsman bin Affan. Setelah dilakukan pencarian selama berhari-hari, namun cincin tersebut tak kunjung berhasil ditemukan. Saat ini bekas sumur tempat jatuhnya cincin tersebut disebut sumur cincin. Siapa kita? Singo sana. Luar biasa. Umroh dan haji. Haji Ulul Azmi. Pensiunan polisi. Haji Ulul Azmi. Dari Madinah, Tim Liputan Kabar Haji Sinergia melaporkan.